Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bertemu kembali dalam ibadah renungan harian HKBP Batam Lubuk Baja. Sebelum kita melaksanakan tugas aktivitas kita hari ini, mari kita lebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih karunia Tuhan dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang dari Tuhan pada pagi hari ini, dan oleh karena pertolongan Tuhan, kami mendapat sukacita kesehatan. Kiranya pada hari ini juga Engkau Tuhan menyertai dan memberikan kami kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan segala aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami terlebih dahulu mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membuka hati dan pikiran iman percaya kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi gelap, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk lebih kita mengerti dan memahami firman Tuhan ayat hari ini, di dalam ayat ini ada dua kata yang menolong dan membantu kita mengerti akan firman Tuhan hari ini. Yang pertama kata celaka, dan yang kedua kata mereka. Celaka itu menandakan bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang menghindari jika Tuhan Allah murka. Itu menandakan keadilan Allah, maka semua orang tidak akan bisa menghalanginya. Kata yang kedua mereka
itu menggambarkan semua manusia, semua bangsa yang melakukan kejahatan. Maka dengan kedua kata ini kita bisa menyimpulkan celaka yang telah dikatakan Nabi Yesaya, yang mengatakan bahwa tidak ada satupun orang manusia di dunia ini yang bisa terhindar dari muka Allah ketika kita tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Celaka dari Yesaya yang dikatakan Yesaya hari ini bukan maksudnya untuk menakut-nakuti kita, supaya orang berbalik dari kejahatan dan supaya orang bertobat. Selain itu, Nabi Yesaya mau menjelaskan, mengatakan kepada kita, celaka itu artinya agar kita tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah itu sendiri, dan juga apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan Allah. Maka dari itu kita bisa melihat celaka yang dikatakan Yesaya di sini untuk mengajak kita lebih dalam lagi mengerti dan belajar akan kehendak Allah. Maka jika melihat dan mendalami firman Tuhan secara umum pasal 5 ini, kita bisa melihat sifat-sifat manusia yang menjadikan kita celaka di hadapan Tuhan atau dihukum atau kena murka Tuhan. Kita membaca dari ayat 8 sampai 24, ada 6 hal celaka atau sifat manusia yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang pertama, celakalah orang yang selalu egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan keluarganya, tanpa memikirkan anak-anaknya. Yang kedua, celakalah orang yang hanya memikirkan kenikmatannya sendiri, melupakan orang lain, bahkan melupakan menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, celakalah orang yang selalu membanggakan dirinya sendiri, bahkan tidak takut untuk berbuat dosa, menghalalkan segala cara. Maka Yesaya mengatakan celakalah orang yang tidak takut akan berbuat dosa. Yang keempat, celakalah orang yang hatinya bolak-balik, melawan suara hatinya, atau pelan-pelan tidak berani mengatakan yang benar itu benar, yang jahat itu jahat. Maka yang kelima juga, celakalah orang yang merasa puas atas dirinya sendiri, merasa tidak mau belajar, tidak perlu belajar, tidak perlu diarahkan. Celakalah orang yang selalu mengeraskan hatinya, tahu yang dia lakukan jahat atau salah, tetapi tetap melakukannya, menjadi orang yang keras tengkuk. Celakalah orang yang demikian sifatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita mendengar hal itu, ketika kita membaca dan mencoba merenungkan sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah, tentu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk lebih mengerti. Berarti sifat-sifat yang kita katakan tadi, itulah yang tidak diinginkan oleh Tuhan, dan itulah sumber celaka bagi kita manusia. Secara pasti Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua orang tidak akan pernah menginginkan celaka. Maka semua orang berusaha sekuat tenaga,
semaksimal mungkin mempergunakan segala potensi yang ada untuk menghindari kehidupan kita tidak celaka. Tetapi semuanya itu akan sia-sia jika kita tidak mendalami, mendengar, dan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang bisa menuntun kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Maka firman Tuhan kita hari ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudara, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan bagi kita, mari jauhkan sifat-sifat yang mencelakakan kita, baik di dunia ini apalagi di hadapan Tuhan. Agar kehidupan kita diberkati Tuhan, agar kita menjadi saluran berkat Tuhan, dan kita menjadi berkat kepada semua orang. Menjauhkan kita dari celaka atau hukuman murka Tuhan. Yang diinginkan Tuhan semuanya kita terselamatkan. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita dan mengajak kita, lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka semua yang kita inginkan juga Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini yang menuntun kehidupan iman percaya kami, agar kami dapat kuat meninggalkan segala sifat-sifat dunia. Karena itulah yang menjadikan kami kena murka Tuhan celaka. Dan itulah yang menghalangi berkat-berkat Tuhan mengalir kepada kehidupan kami. Tetapi kami mau Tuhan memberkati kehidupan kami. Untuk itu ajarlah kami Tuhan dan tolong kami Tuhan untuk kuat selalu bersama dengan Tuhan, mengikuti jalan dan keinginan Tuhan, agar kami terselamatkan oleh kasih karunia-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa pada hari ini Engkau Tuhan memberkati kami, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami bijaksana untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat, terhindar dari penyebaran virus COVID-19, keluarga kita dan saudara-saudara kita bisa terhindar dan terselamatkan. Kiranya setiap hari kita beribadah di dalam ibadah harian dari HKBP Lubaja. Shalom, Horas.